Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Firmansyah, NIM T2017-4066. Di sini saya kelompok 12 bertemakan gerakan anti korupsi, posisi strategis dan posisi mahasiswa. Di sini saya akan menerangkan poin yang pertama, yaitu pengertian korupsi dan gerakan anti korupsi. Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti segala macam perbuatan yang tidak baik. Yang selanjutnya, menurut kata Grad, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau yang menyangkut diri pribadi, perorangan, keluarga dekat, dan atau kelompok. Melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian ini dilihat dari perspektif administrasi negara. Yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 ayat 3, 4, 5 menyebutkan hal-hal berikut. Ada 3 poin. Poin yang pertama, korupsi. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturkan tindak pidana korupsi. Yang kedua, kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Yang poin ketiga, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin poin selanjutnya akan diterangkan teman saya. Terima kasih, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Hoviatus Saida, NIM T2019-4030. Di sini saya menjadi pemateri kedua. Dalam poin kedua, yaitu strategi mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam suatu korupsi. Tapi dalam memerangi masalah korupsi ini tidak mudah untuk diperangi. Dalam pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Jadi dalam memerangi korupsi ini, negara harus melibatkan masyarakat serta bangsa itu sendiri agar korupsi ini dapat dituntas dengan baik. Cara-cara yang simultan, maksudnya simultan itu cara yang terjadi atau yang berlaku pada waktu yang bersamaan, serentak. Jadi caranya itu masyarakat serta bangsa dan masyarakat ini serentak untuk memerangi korupsi tersebut. Tidak bertele-tele, maksudnya tidak berpencar itu. Agar pemberantasan korupsi ini bisa terlaksana. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip. Yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Jadi sebelum kita
memberantas terlebih dahulu, kita tahu penyebabnya mengapa ini terjadi korupsi, sehingga kita bisa memberantas korupsi tersebut. Yang kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Jadi kita harus dalam upaya pencegahan korupsi ini, kita harus investigasi serta edukasi dilakukan secara bersama. Jadi investigasi ini dilakukan secara bersamaan dengan edukasi. Yang ketiga yaitu tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Jadi tindakan ini harus direncanakan dahulu dari awal sampai akhir, dari perencanaan sampai aspek kuratifnya. Maksudnya aspek kuratif ini adalah dapat menolong atau menyembuhkan. Jadi kalau di korupsi ini dapat membantu agar menyelesaikan masalah korupsi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di poin kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelatul Istiqomah NIMT 2019-4027. Di sini saya mau menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahir Orde Baru tahun 1996 dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda dan idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dengan beberapa peristiwa besar, perjalanan bangsa telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agen of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan sebagai motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu integritas, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wahyu, NIMT 2019-4022. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kita, yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama yaitu di dalam lingkungan keluarga. Tahapan proses internalisasi karakteristik anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang yang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku anti korupsi yang dilakukan di dalam keluarga sering menjadi bias.
Yang kedua yaitu di lingkungan kampus. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dengan gerakan anti korupsi, maka pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti korupsi dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Yang ketiga yaitu di masyarakat sekitar. Itu dapat dilakukan yang pertama, apakah kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya seperti pembuatan KTP, SIM, KK, dan lain-lain. Yang kedua, apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai, misalnya kondisi jalan, penerbangan, terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum seperti lampu. Yang ketiga yaitu apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalnya seperti pembagian kompor gas, bantuan tunai, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.